Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Septa Dwi Manggali dari kelas 10 MIPA 1. Di video ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai teks eksposisi. Dari peta konsep yang telah saya buat, saya akan menguraikan sebagai berikut. Ada beberapa pengertian atau definisi dari teks eksposisi. Berikut pengertian atau definisi dari teks eksposisi menurut beberapa ahli. Yang pertama, George Kraft. Menurut George Kraft, eksposisi merupakan suatu wacana yang menguraikan objek tertentu untuk memperluas pengetahuan atau pandangan seorang pembaca. Yang kedua, Chair Al-Wasilah. Menurut Chair Al-Wasilah, teks eksposisi merupakan teks yang memiliki tujuan untuk menjelaskan sebuah persoalan atau informasi dari penulis kepada pembaca. Yang ketiga, Nasucha. Menurut dia, teks eksposisi merupakan karya ilmiah yang dibuat dengan tujuan untuk menguraikan dan menjelaskan informasi tanpa mengajak atau memaksa pembaca untuk merubah cara pandang ataupun merubah sikapnya terhadap hal tertentu. Yang terakhir, menurut Jose Daniel Parera. Menurut Jose Daniel Parera, teks eksposisi merupakan suatu teks yang ditujukan untuk menyampaikan informasi dari pengarang kepada pembaca terhadap kejadian atau masalah tertentu. Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian umum dari teks eksposisi adalah sebuah teks yang mengandung informasi atau pengetahuan yang akan disampaikan kepada pembaca, di mana teks ini bersifat faktual dan informasi yang disampaikan bersifat padat, singkat, dan jelas. Berikutnya adalah struktur dari teks eksposisi. Struktur dari teks eksposisi adalah sebagai berikut. 1. Tesis atau pernyataan pendapat. Struktur pertama teks eksposisi yaitu pendahuluan atau tesis atau juga bisa disebut dengan pernyataan pendapat. Pada bagian ini merupakan gagasan utama. Penulis menyampaikan informasi inti pada bagian ini. Yang kedua, argumentasi. Bagian atau struktur ini juga biasa disebut dengan penjelasan. Penulis menjabarkan latar belakang pemilihan gagasan utama berdasarkan fakta yang memperkuat. Intinya, pasti tidak hanya ada satu argumen, melainkan terdapat banyak argumen. Dan argumen tersebut pasti bersifat fakta. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah penegasan ulang atau kesimpulan. Struktur yang terakhir yaitu penegasan ulang atau kesimpulan. Struktur ini merupakan penutup teks eksposisi. Di bagian ini, penulis juga menuliskan penegasan ulang serta penyelesaian mengenai permasalahan yang dibahas pada tesis secara singkat dan jelas. Pembahasan berikutnya adalah ciri-ciri dari teks eksposisi. Ciri-cirinya adalah 1. Teks eksposisi bersifat informatif atau menyampaikan informasi. Informasi atau pengetahuan yang disampaikan bersifat singkat, jelas, padat, dan lugas. 2. Informasi atau pengetahuan bersifat faktual atau berdasarkan kondisi yang sebenar-benarnya, maka informasi tidak boleh dikurangi maupun dilebih-lebihkan. Yang ketiga, isi informasi atau pengetahuan mengandung unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 4. Teks eksposisi bersifat objektif yang berarti informasi atau pengetahuan yang dijabarkan benar-benar ada dan nyata, serta tidak ada rekayasa. Karena arti dari kata objektif sendiri adalah sesuai kebenaran dari objek. Dan yang kelima, tidak memihak atau netral, yang artinya tidak berisi pembelaan suatu pihak, juga tidak berisi hal-hal yang dapat menjatuhkan pihak lain. Lanjut, tujuan teks eksposisi. Tujuan teks eksposisi ditulis yaitu untuk memberitahukan atau menjelaskan suatu informasi maupun pengetahuan dari seorang penulis berdasarkan fakta sebenarnya agar menambah wawasan pengetahuan para pembacanya. Selanjutnya adalah kebahasaan dari teks eksposisi. Berikut kebahasaan dari teks eksposisi. 1.
Penggunaan pronomina atau kata ganti, yaitu kata yang dapat menggantikan nomina dan frasa nomina. Contoh, aku, dia, mereka, kami, kita, siapa, ini, dan apa. 2. Penggunaan konjungsi atau kata hubung, yaitu kata yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Contoh, tetapi, sedangkan, dan, agar, dan lalu. 3. Penggunaan nomina atau kata benda, yaitu kata yang merujuk pada nama seseorang, tempat, atau semua benda, serta semua yang dibendakan. Contoh, kue, pantai, hewan, dan meja. 4. Penggunaan verba atau kata kerja, yaitu kata yang menyatakan suatu tindakan. Contoh, menari, makan, membicarakan, dan menyandang. 5. Penggunaan adjektiva atau kata sifat, yaitu kata-kata yang menjelaskan rupa, keadaan, watak orang, ataupun sifat benda. Contoh, berani, cantik, lembut, tampan, dan menakjubkan. 6. Penggunaan adverbia atau kata keterangan, yaitu kata yang melengkapi atau memberikan informasi berupa keterangan. Ada 3 keterangan pada teks eksposisi, yaitu keterangan tempat, keterangan waktu, dan keterangan suasana. Contohnya, kemarin, semalam, tadi pagi, di Surabaya, dan mencengkamkan. 7. Penggunaan istilah, yaitu kata-kata yang bersifat keilmuan atau teknis. Contoh, vertebrata, inflasi, dehidrasi, anemia, dan lain-lain. 8. Keterpaduan paragraf dibedakan menjadi 2, yaitu kohesi. Kohesi adalah keadaan unsur-unsur bahasa yang saling berkaitan secara sistematis. Dengan kohesi, sebuah wacana menjadi wacana yang lebih padu. Kohesi sendiri dibedakan menjadi 2, antara lain kohesi gramatikal, yaitu hubungan sistematis antar unsur yang dimarkahi alat gramatikal atau alat bahasa yang digunakan dalam kaitannya dengan tata bahasa. Kohesi gramatikal dapat berwujud referensi atau pengacuan, substitusi dan penyulihan, elipsi atau pelesapan, dan konjungsi atau penghubungan. 2. Kohesi leksikal, yaitu hubungan leksikal di antara bagian-bagian wacana untuk mendapatkan keserasian struktur secara kohesif. Kohesi leksikal dapat berupa reiterasi yang meliputi repetisi atau pengulangan, sinonimi atau padanan, kata, dan antonimi atau lawan kata. Yang selanjutnya adalah koherensi. Koherensi adalah keberterimaan suatu tuturan atau teks karena kepaduan sistematisnya. Secara lebih spesifik, koherensi diartikan sebagai hubungan antara teks dan faktor di luar teks berdasarkan pengetahuan seseorang. 9. Penggunaan kata baku dan ejaan yang tepat. Dan yang terakhir atau yang ke-10 adalah makna leksikal. Makna leksikal mencakup nomina, verba, adjektiva, dan adverbia. Selanjutnya, pola penyusunan teks eksposisi. Teks eksposisi dapat disusun berdasarkan pola berikut ini. 1. Pola deduktif. Teks eksposisi dengan pola penyusun deduktif diawali dengan keterangan atau gagasan secara umum, kemudian dijelaskan secara khusus di paragraf berikutnya. Yang kedua, pola induktif. Teks eksposisi dengan pola penyusunan induktif diawali dengan keterangan atau gagasan khusus, kemudian dilanjut dengan keterangan secara umum. Yang ketiga, pola perbandingan. Teks eksposisi yang disusun dengan pola perbandingan berarti informasi atau pengetahuan yang dijabarkan di dalam teks berdasarkan perbandingan tertentu. Dan yang terakhir adalah pola ilustrasi. Teks eksposisi yang disusun dengan pola ilustrasi berarti informasi atau pengetahuan yang dijabarkan dengan cara memberikan ilustrasi atau gambaran. Hal ini bertujuan agar sang pembaca lebih mudah memahami informasi yang disampaikan oleh penulis. Lanjut, langkah-langkah menulis teks eksposisi. Untuk menuliskan teks eksposisi, terdapat langkah-langkah sebagai berikut.
Yang pertama, menentukan topik atau tema. Menentukan topik atau tema dengan cara mencermati keadaan, temukan satu isu atau bahan bahasan, dan tentukan pandangan atau pendapatmu. Dan yang kedua, mengumpulkan bahan yang dimaksud berupa data-data ataupun argumen yang bersifat nyata, serta mendukung gagasan pokok yang diterapkan pada tesis awal. Mengumpulkan data dapat dilakukan dengan cara: 1. Menemukan alasan yang logis untuk mendukung pendapat pada tesis. 2. Setelah mendapatkan alasan yang logis, lalu carilah data berupa argumen-argumen pendukung yang bersifat nyata. 3. Lalu tentukan kesimpulan atau solusi untuk penyelesaian dari gagasan pokok. Lanjut, membuat kerangka teks. Setelah bahan-bahan sudah terlengkapi, buatlah kerangka dengan cara melakukan sebagai berikut. 1. Cermati dan pahami kembali struktur teks eksposisi. 2. Perhatikan hubungan antara pendapatmu dengan argumen-argumen pendukung lainnya. 3. Buatlah gambaran atau kerangka berupa tulisan. 4. Kembangkan satu argumen menjadi satu paragraf, sehingga satu argumen dapat menjadi satu ide pokok. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka teks. Jika sudah membuat kerangka teks, lakukan penjabaran. Penjabaran dapat dilakukan dengan cara mengembangkan ide pokok dari masing-masing argumen dan dijabarkan dengan menggunakan gagasan penjelas atau kalimat penjelas. Dan itu dibantu oleh kerangka teks yang telah dibuat sebelumnya. Oke, sampai pada poin yang terakhir, yaitu jenis teks eksposisi. Teks eksposisi juga ada jenisnya loh. Berikut jenis-jenis teks eksposisi. 1. Teks eksposisi definisi adalah tulisan atau teks mengenai definisi atau pengertian dari suatu topik. 2. Teks eksposisi proses. Teks eksposisi proses adalah tulisan atau teks yang berisi tahapan atau cara-cara melakukan sesuatu dari awal sampai akhir. Ketiga, teks eksposisi ilustrasi. Teks eksposisi ilustrasi adalah teks yang menyajikan informasi atau penjelasan berupa gambaran sederhana tentang suatu topik. 4. Teks eksposisi laporan. Teks eksposisi laporan adalah teks yang dibuat untuk menyampaikan laporan peristiwa atau suatu percobaan atau penelitian tertentu. 5. Teks eksposisi perbandingan. Teks eksposisi perbandingan adalah teks eksposisi yang berisi ide atau gagasan yang disajikan dengan cara membandingkan. 6. Teks eksposisi pertentangan. Teks eksposisi pertentangan adalah teks eksposisi mengenai hal pertentangan satu hal dengan hal yang lainnya. Yang ketujuh, teks eksposisi berita. Teks eksposisi berita adalah teks eksposisi yang berisi informasi dari suatu kejadian yang sengaja disampaikan kepada pembaca, biasanya melalui surat kabar atau majalah berita. Dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah teks eksposisi analisis. Teks eksposisi analisis adalah teks eksposisi yang memisahkan masalah dari gagasan utamanya atau gagasan pokoknya, lalu dilakukan pengembangan secara berurutan dari sub-sub yang diperoleh dari pemisahan yang dilakukan terhadap gagasan utamanya. Menurut saya sudah cukup penjelasan dari saya, dan saya sudah merasa sangat capek, dan ini sudah saya kerjakan dari siang tadi sampai sekarang udah maghrib ya teman-teman. Jika menurut kalian masih banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.